Keesokan harinya, kepala dusun menemukan Nina tergantung di dalam polindes dengan keadaan tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Seluruh petugas puskesmas, keluarga dan kepolisian langsung meluncur ke TKP. Semua menangis histeris. Bidan muda Nina meninggal dengan cara yang mengenaskan. Beberapa hari kemudian, pelaku pemerkosaan tertangkap oleh pihak kepolisian, yang ternyata dia adalah. Pada malam kejadian itu, Wira, ayah Nina, merasa gelisah. Ia khawatir dengan Nina yang malam ini berada di polindes sendirian. Ada beberapa penyesalan di dalam hatinya mengapa ia tak menemani Nina menginap di polindes. Sebenarnya ia telah menawarkan untuk menemani Nina di polindes. Bahkan ia menawarkan kepada Nina untuk mengajak seorang bersamanya dalam menunggu polindes itu. Namun Nina menolaknya dengan alasan ia berani sendirian dan tidak ada apa-apa. Nina memang gadis yang lumayan pemberani. Ia adalah anak yang mandiri. Sejak kecil ia terbiasa hidup mandiri dengan mengerjakan segalanya sendirian. Ibu Nina meninggal saat melahirkannya. Alasan itulah yang membuat Nina tampak kokoh sebagai seorang gadis muda. Malam itu hujan deras mengguyur sejak selepas maghrib. Bukan hanya hujan biasa, hujan malam itu disertai petir dan badai yang lumayan besar. Dalam kekhawatirannya, tiba-tiba Wira dikejutkan dengan suara petir yang terasa menyambar ubun-ubun, yang diiringi dengan suara guruh yang begitu menggelegar. Wira tersentak, hatinya semakin kalut, seiring dengan padamnya PLN. Tiba-tiba ia mendengar sebuah benda jatuh. Dicarinya asal suara itu, dan betapa terkejutnya dia ketika ia menemukan sebuah bingkai foto Nina yang sudah di lantai dengan pecahan kaca yang berserakan di sekitarnya. Hati Wira semakin kalut tak menentu, kekhawatirannya semakin menjadi. Berkali-kali ia mencoba menghubungi Nina, namun usahanya seakan sia-sia karena Nina tak dapat dihubungi. Wira mencoba berpikir positif, mungkin karena sinyal seluler yang terganggu. Malam itu Wira terus memikirkan Nina hingga akhirnya ia tertidur karena malam yang semakin larut. "Nina," panggil Wira. Ia melihat Nina duduk di sebelahnya sambil membenarkan selimutnya. "Iya ya," jawab Nina. "Loh, kok kamu pulang, Nak? Malam-malam begini siapa yang mengantarmu? Hujan masih deras loh," tanya Wira. "Iya ya, Nina pulang diantar paman," sahut Nina. "Paman siapa?" tanya Wira merasa heran. "Ada itu paman, Nina nggak tahu namanya," jawab Nina. "Mana orangnya?" tanya Wira sambil bangkit dari tidurnya. "Ayah mau mengucapkan terima kasih kepadanya," ucap Wira sambil hendak bangkit, namun ditahan oleh Nina. "Orangnya menunggu di luar ya," ucap Nina. "Kenapa menunggu di luar? Suruh masuk sekalian, buatkan ia kopi," perintah Wira. "Gak usah ya, Nina cuma sebentar kok, kami akan pergi lagi," jelas Nina. "Pergi? Pergi kemana, Nak? Malam-malam begini?" tanya Wira dengan rasa penasaran. Nina hanya diam, tampak di matanya mengalir air mata. "Nak, kenapa kamu menangis? Ada apa, Nak? Ceritakan sama ayah," pinta Wira. Nina masih diam terpaku. Wira semakin merasa aneh dengan perilaku Nina. Dengan perlahan Nina bangkit dari duduknya dan beranjak pergi meninggalkan Wira. "Nina, mau kemana kamu, Nak?" teriak Wira. Ia hendak mengejar Nina, namun badannya terasa berat untuk digerakkan hingga Nina menghilang di balik pintu kamarnya. "Nina, Nina!" Wira tersentak dari tidurnya. Air matanya tak terasa mengalir.
berikut dengan keringat yang membanjiri badannya. Pikirannya mencerna mimpi yang barusan dialaminya. Ada apa dengan Nina? Pikirnya dalam hati. Perasaannya sangat khawatir. Ia mengambil HP-nya dan melihat waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Kebetulan PLN sudah menyala. Berkali-kali ia mencoba menghubungi Nina, namun masih tetap tidak bisa terhubung. Hingga akhirnya ia menunggu pagi dengan penuh kegelisahan. Pagi-pagi buta sekitar pukul 5:30 ia sudah bersiap akan menyusul Nina. Dikeluarkannya motor lalu ia pergi menuju puskesmas. Dita, adik Nina, merasa sedikit aneh. Mau kemana ayahnya pagi-pagi buta telah pergi keluar rumah? Wira memacu motornya dengan kencang. Hatinya berasa tidak karuan. Malang bagi Wira, ban motornya tiba-tiba kempes. Dengan terpaksa ia mencari bengkel untuk menampal ban motornya. Nasib baiknya sudah ada bengkel motor yang buka, meskipun ia harus menggeladak motornya hingga 1 km jauhnya. Ia lantas menampal motornya di bengkel tersebut, namun harus antri terlebih dahulu. Ada satu motor yang menampal terlebih dahulu. Motor itu terlihat sangat kotor, dan pemiliknya pun pakaiannya tampak basah. Mungkin orang ini kehujanan semalaman. Namun Wira tidak menghiraukannya. Hatinya terlalu kalut untuk memikirkan orang lain, yang dalam hatinya bagaimana ia cepat sampai di tempat Nina. Setelah setengah jam menunggu, akhirnya selesai juga motor Wira ditampal. Bergegas ia melanjutkan perjalanan menuju puskesmas. Sesampainya di puskesmas sudah banyak pegawai yang berkumpul. Kiranya itu adalah upacara apel pagi. Kebetulan hari itu adalah hari Senin. Namun ia melihat semua pegawai menatap ke arahnya dengan mata menangis. Ada apa ini? Pikir Wira. Ia melihat HP-nya dan dia mendapati puluhan panggilan tak terjawab dari kepala puskesmas. Hatinya semakin kacau. Semua orang terdiam melihat ke arahnya. Wira mau bertanya namun mulutnya terkunci. Hingga datanglah Dokter Dani, kepala puskesmas tempat Nina bekerja. Dokter Dani kemudian menceritakan dan menguatkan Wira. Wira diberitahu bahwa Nina ditemukan meninggal dunia bunuh diri dengan cara menggantung diri. Diduga Nina diperkosa. Pihak kepolisian telah meluncur ke TKP dan mereka pun segera bergegas ke Polindes Nina. Sesampainya di Polindes, sudah banyak orang yang berkumpul. Wira langsung disambut oleh kepala dusun yang menemukan Nina pertama kali. Kepala dusun ini terlihat pria pekerja keras, badannya tegap dan berisi. Dialah yang sangat mengenal lingkungan desa ini, tak terkecuali Polindes yang ditempati Nina. Karena selama ini dialah yang merawat Polindes tersebut. Wira kemudian melihat jenazah Nina yang sudah dimasukkan ke kantung jenazah. Wira menangis sejadi-jadinya. Tampak ia melihat wajah Nina yang terlihat sangat ketakutan dan kesakitan. Siapa yang tega membuat anak gadisnya seperti ini? Ada banyak penyesalan yang bergelut di hatinya, hingga akhirnya ia pun jatuh pingsan. Setelah tersadar dan ditenangkan petugas puskesmas, Wira ditemui pihak kepolisian. Pihak kepolisian meminta izin untuk melakukan otopsi terhadap jasad Nina untuk keperluan penyidikan, dan Wira pun mengizinkannya. Wira kemudian pulang dengan kesedihan yang mendalam. Setelah proses pemakaman Nina selesai, Wira mendapat kabar bahwa pelaku pemerkosaan Nina telah tertangkap. Dengan perasaan dendam, Wira berangkat ke kantor polisi. Sesampainya di sana, ia langsung menemui pelaku dengan pendampingan polisi. Setelah bertemu pelaku, betapa terkejutnya Wira. Ternyata ia pernah melihat pelaku. Sungguh dia tak menyangka bahwa ternyata dia pelakunya.